Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Bapak dan ibu, ceramah singkat kita sebelum salat zuhur didasarkan kepada surat Fatir ayat 32. Dalam ayat itu diberitahu oleh Allah ada 3 golongan manusia atau 3 tingkatan manusia terhadap Al-Quran ini. Bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Mari kita lihat di mana posisi kita. Yang pertama disebut zalim li nafsih. Isinya orang yang tak tahu, tak mempelajari, tak memahami, sehingga kehidupannya sehari-hari banyak keburukannya daripada kebaikannya, banyak dosanya daripada pahalanya, banyak kesalahannya daripada kebaikan. Itu artinya tidak kenal apa itu isi Al-Quran itu. Kalau lafadznya dibaca, yang diamalkan kan isinya. Jadi berarti Allah telah menurunkan untuk bimbingan kehidupan kita, tapi manusia yang tidak tahu dengan isinya. Kita lihat dulu yang kedua, nanti kita kumpul kembali. Yang kedua adalah muqtasid, manusia yang sama banyak, seimbang kebaikannya dengan kesalahannya, pahalanya dengan dosanya, berimbang. Disebut oleh Allah muqtasid, berarti belajar ada, memahami ada, melakukan kebaikan ada, melakukan kesalahan juga. Tidak bisa dia mengalahkan hawa nafsunya. Kita dulu lihat yang ketiga, sabiqun bil khair. Ini yang hebat, manusia yang banyak kebaikannya, banyak pahalanya, banyak nilai-nilai yang positif dalam kehidupannya sehari-hari. Itu akibat dia belajar memahami isi Al-Quran dan mengamalkannya. Oleh karena itu kita dalam keseharian kita, kalau kita ingin masuk kepada sabiqun bil khairat ini, harus ada waktu untuk menggali, memahami kandungan dari isi Al-Quran ini. Sebab secerdas apapun otak manusia ini, kalau di tingkat mahasiswa IP-nya 4, itu artinya semua mata pelajaran nilainya A. Tapi otak manusia tak bisa mengetahui halal dan haram. Satu contoh saja, ayam itu disembelih dulu baru dia jadi halal. Kalau tanya kepada otak, tak tahu dia. Penting ada goreng ayam, sambalnya ayam, makan. Apakah disembelih atau tidak, otak tak tahu itu. Apalagi kalau ditanya kepada perut, enak ya makan saja. Ilmu halal haram itu dalam Al-Quran, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun.
Laki-laki dengan perempuan dia sepakat untuk berumah tangga. Yang menghalalkannya kata-kata nikah. Wali dari perempuan mengatakan, aku nikahkan engkau. Lalu yang laki-laki menerima, aku terima, menikahi. Yang menjadikan halal pergaulannya laki-laki dengan perempuan itu sebagai suami istri, kata-kata nikah itu. Dalam disiplin ilmu apa saja ada kata-kata nikah. Psikologi, antropologi, sosiologi, apalagi teknologi, fisika, kimia, matematika, ada. Maka ilmu pokok di situ. Kalau kita lihat solat dimulai dengan takbiratul ihram, tahallulnya nanti assalamualaikum. Dengan membaca Allahu Akbar, yang halal jadi haram. Itu namanya ihram. Ahrama yuhrimu ihraman. Bagi bapak dan ibu yang telah berhaji, dimulai dengan ihram. Ahrama yuhrimu ihraman. Yang halal menjadi haram. Apalagi yang diharamkan oleh Allah. Mengharamkan yang haram, itu yang ahrama. Menghalalkan yang halal. Yang qat'i, yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allah mengharamkan yang fahsya itu baik di dalam saja, apalagi dikeluarkan. Dengki, benci, dan seterusnya. Di mana ajaran itu diperoleh? Dari Al-Quran. Kalau lafaznya dengan ilmu bacaan, ilmu tajwidnya, panjang pendeknya, dengung-dengungnya, idghamnya, ikhfanya, itu untuk alat baca. Itu taunya untuk lidah, makharijul huruf. Tapi isinya tidak urusan lidah lagi, urusan hati. Kalau kita tidak paham, mungkin disindir oleh Allah dalam Al-Quran. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya telinga, punya hati, tapi tidak bisa memahami isi Al-Quran. Walaupun tak cerdas, dia punya telinga, tapi tak jelas bunyi Al-Quran. Yang diperintah oleh Allah, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Bunyinya didengar, isinya dipahami. Yang menyuluhi hidup kita ini kan isinya itu. Kalau dalam bahasa Minang, siang dipatungkek, malam dipakalang, kan isinya ini. Apa maknanya siang dipatungkek? Yang membimbing kita. Malam dipakalang artinya bantal. Kepala ini terletak di atas bantal. Itunya semuanya isi Al-Quran. Masuk ke mana kita dari 3 tipe tadi atau 3 golong tadi? Kalau banyak larut dengan keburukan, kejahatan dan seterusnya, zalim li nafsih. Bukan Allah yang mengazab, bukan Allah yang memasukkan ke neraka perangai kita, perilaku kita. Karena kita hanya tahu dengan Al-Quran, apa isinya kita tidak tahu. Maaf kaum muslimin, jamaah zuhur, Al-Quran ini kalau ada iblis duduk, setan duduk ditanyakan, dia tahu ini Al-Quran. Tapi isinya, kerjanya berlawanan dengan isi Al-Quran. Nah, kalau tidak bisa, sehari kita tidak ada waktu untuk Al-Quran, lalu apa yang untuk menyuburkan jiwa kita, yang menyejukkan rohani kita, yang bisa menjadikan hati kita tunduk kepada Allah, itu apa? Nah, kalau seumur-umur kita ini belum pernah berkhatam, berarti kan belum ada lafadznya kita baca. Kalau untuk mempelajari isinya, mesti hadir ke majlis, mesti ada pembimbing. Tidak bisa diolah dengan otak-otak saja. Al-Quran turun kepada Nabi untuk menjelaskan ayat itu adalah sunnah Nabi, hadis. Lalu Nabi mengajarkan kepada sahabat, penjelasan sahabat itu namanya asar. Nah, dicari ayat ini penjelasannya dari Nabi,
Ini pengamalannya oleh sahabat. Habis masa sahabat baru ada mazhab-mazhab ini. Ada Imam Hanafi, muridnya mazhab Hanafi namanya. Ada Imam Maliki, muridnya mazhab Maliki namanya. Ada Imam Syafi'i, muridnya mazhab Syafi'i. Begitu juga Hambali. Tapi untuk mempelajari jangan dari mazhab itu dulu naik ke atas. Jangan dari mazhab ke atas, dari atas ke bawah, dari Al-Quran ke Sunnah ke Asar, baru ke mazhab. Kalau mau mazhab juga, yang dipertikaikan oleh mazhab itu ini, mana ayatnya, mana hadisnya, mana asarnya. Nah itu direnung-renungkan. Kalau bahasa Minangnya diino-inokan. Dilihat mana yang suruhan, mana yang larangan. 89 kali Allah memanggil ya ayyuhallazina amanu, berarti kita terpanggil semuanya. Lalu lihat di belakangnya, yang memanggil Allah, yang dipanggil orang beriman, lihat isi panggilan, suruhan atau larangan. Sudahkah kita mengamalkan? Kalau larangan, apakah sudah kita jauhi? Kalau pernah terlakukan, dipanggil oleh Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Berapa sayangnya Allah sama kita. Nah, kadang-kadang di negeri kita ini terbalik, sudah meninggal baru ada Al-Quran di samping kanan kirinya jenazah itu. Sudah meninggal tuh apalagi Al-Quran diletakkan di kanan kiri jenazah itu. Kalau sudah sekarat itu dibacakan, itu apa dibacakan kepada dia? Ketika telinga terang, otak terang, mata terang, hati terang, itu diisi, dicas, ditambah baterainya. HP bapak-bapak dan ibu-ibu itu mahal. Kalau tidak ada sinyalnya, tidak ada baterainya, tidak bunyi. Ya rohani kita sudah ada diberi oleh Allah. Cas dengan 6.236 ayat. Direnungkan supaya kita masuk kepada kelompok sabiqun bil khairat. Orang yang banyak kebajikannya menurut Allah, jangan menurut kita. Landasannya itu ati Allah wa ati Rasul. Taati Allah. Gimana caranya? Dipelajari Al-Quran ini. Mana yang suruhan, mana yang larangan. Taati Rasul, pelajari sunnahnya yang menjelaskan Al-Quran ini. Lalu kalau kita berdebat, berdiskusi tentang sesuatu, bertikai pendapat, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Balik kepada Al-Quran Sunnah, bukan menurut pendapat saya dengan tidak gitu. Mesti ayatnya mana, hadisnya mana. Itu yang disuruh oleh Allah. Marilah Bapak dan Ibu adakan juga waktu kita sesibuk-sibuknya kita untuk mempelajari kalamullah ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.